Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan si gendut yang sudah ditangkap oleh Shiyu. Si gendut yang mendapatkan perlakuan itu di sini dia nampak sangat kesal dan berkata, "Berani sekali kau melakukan ini kepadaku. Tuan Domu pasti akan membunuhmu." Namun seakan tidak mau berbicara, di sini Shiyu langsung melayangkan sebuah pukulan yang sangat keras tepat di wajah dari si gendut. Dan lanjut di sini Shiyu berkata, "Lagian aku juga akan menghadapinya nanti. Untuk sekarang beritahu aku semuanya yang kau tahu, dan aku mungkin akan bisa mengampuni hidupmu." Si gendut yang mendapatkan serangan itu diperlihatkanlah banyak sekali cairan merah yang menetes dari sekujur wajahnya. Dan lanjut dia berkata, "Tolong berhenti memukulku. Tuan Domu hanya meminta kami untuk mempercepat proses pengumpulan kristal. Dia tidak mengatakan apapun lagi setelah itu." Mendengarkan hal itu, Shiyu pun menatap tajam dan berkata, "Kau pasti setidaknya tahu kenapa kau harus mengumpulkan banyak kristal itu." Dan si gendut kembali menjawab, "Ini untuk menyerang planet biru. Itulah kenapa kita membutuhkan sumber daya dalam jumlah yang besar." Dan diperlihatkan Shiyu yang kembali bertanya, "Ada berapa banyak markas operasi yang ditugaskan Domu?" Mendapatkan pertanyaan itu, si gendut pun kembali menjawab, "Ada 3 lagi. Aku benar-benar tidak tahu apapun lagi setelah itu. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Sekarang cepat lepaskan aku." Dan dengan tatapan yang tajam di sini Shiyu pun berkata, "Aku bisa melepaskanmu, tapi aku tidak tahu dengan mereka." Dan kini diperlihatkan Shiyu yang melepaskan si gendut itu dalam keadaan masih terlilit, dan dia pun jatuh menimpa kota yang ada di bawahnya. Dan nampaknya di sini Shiyu membiarkan para elf itu yang mengadili si gendut. Dan lanjut kini diperlihatkan Shiyu yang sedang terbang bersama naga emas. Sembari itu dia berkata, "Ketua klan, apa kita akan langsung ke tempatnya Domu?" Mendengarkan hal itu di sini Shiyu pun menjawab, "Tidak, kita akan pergi ke 3 markas yang lainnya terlebih dahulu." Dan lalu kini scene pun beralih ke sebuah istana yang sangat megah. Dan di dalam salah satu ruangan itu diperlihatkan ada seorang bawahan yang melapor, "Tuan Domu, ada kabar buruk. 3 dari 4 markas pengumpulan kristal kita telah dihancurkan. 3 penguasa kota telah dibunuh dan semua magic kristalnya juga diambil." Mendapatkan laporan itu di sini Domu menatap tajam dan berkata, "Bagaimana dengan kota budak?" Dan kembali si bawahan menjawab, "Untuk sekarang masih baik-baik saja, tapi berdasarkan pergerakan musuh, kota budak akan menjadi target mereka yang selanjutnya. Untuk sampai di 3 kota dalam waktu yang singkat, kekuatan militer mereka pasti sangat luar biasa." Mendengarkan hal itu Domu pun bergumam sejenak, "Mungkin kasih brengsek itu. Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Panggil 3 tim penjaga untuk bergerak menuju kota budak. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan apapun terjadi kepada kota itu." Dan lalu kini scene pun beralih ke kota budak. Diperlihatkan gedung-gedung menjulang tinggi di tempat itu. Namun sepertinya pemandangan luar kota itu tidak mencerminkan nasib dari orang-orang yang menghuninya, karena diperlihatkan semua elf yang ada di sana nampak kurus kering dan seperti orang yang tidak makan selama berhari-hari. Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah para koki yang sedang menyiapkan sebuah hidangan yang besar. Dan tidak luput ada sebuah botol anggur yang sangat besar mereka bawa ke hadapan seseorang. Dan kini diperlihatkan sosok itu makan dengan sangat rakus dan terburu-buru. Jadi di sini para pelayan itu langsung menuangkan alkoholnya tepat di sebuah cangkir yang sangat besar. Namun nampaknya dia tidak sengaja menumpahkan sedikit anggur itu, yang membuat si pemimpin itu menjadi sangat kesal dan berkata, "Berani sekali kau menumpahkan alkoholku. Apa kau tahu seberapa berharganya makanan ini? Orang-orang di kota bahkan tidak punya apapun untuk dimakan. Dasar kumpulan orang yang tak berguna. Apa kalian tidak sadar anakku adalah God of War Domu?" Dan nampaknya pemimpin kota budak itu adalah ibu dari Domu yang diperlihatkan sosoknya yang nampak begitu mengerikan. Dan lanjut diperlihatkan ibu dari Domu ini berkata, "Keluarkan makanannya." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah salah seorang pelayan menghadap ke hadapannya sembari berkata, "Nyonya Kasim, ada surat dari Domu." Dan sembari memandangi surat itu, kini si ibu dari Domu pun berkata, "Hati-hati dengan penyergapan. Apa maksudnya ini?" Namun tiba-tiba saja banyak sekali akar pohon yang muncul di dalam ruangan itu, yang sontak kali itu pun membuat mereka semua terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Dan dari luar kita dapat melihat banyak sekali akar pohon yang kini mulai melilit kastil itu. Dan dari balik kepulan debu diperlihatkanlah
sosok dari ibu Domu masih selamat dan berkata, "Jangan panik, aku masih di sini. Bahkan jika ada serangga yang menyelinap masuk, ini bukanlah masalah yang besar." Dan lalu kini diperlihatkan Xiu yang sudah berhadap-hadapan dengan ibu dari Gomu, dan sembari menyaringai ibu dari Gomu ini yang kita sebut saja sebagai Nemu, dia pun berkata, "Jadi ini kau, musuh yang anakku bicarakan." Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata, "Kalian benar-benar ibu dan anak ya? Kau bahkan jauh lebih kejam darinya." Dan kembali Nemu berkata, "Sepertinya seseorang sepertimu adalah musuh bagi kami. Memangnya apa yang bisa kau lakukan dengan tubuh kecilmu itu? Itulah kenapa aku bilang Domu akan selamanya menjadi bocah." Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Nemu yang melancarkan serangan gadanya tepat menuju ke arah Xiu. Tetapi di sini Xiu masih terlihat anteng-anteng saja, dan dia tidak berniat untuk menghindari serangan itu. Dan beralih ke sisi hutan, diperlihatkanlah ada beberapa ekor orc yang sedang mengendai rusa sembari berkata, "Lebih cepat, lebih cepat. Tuan Kasim juga sangat kuat, jadi jangan khawatir. Dan aku juga tidak mengerti siapa yang berani memprovokasi Tuan Domu." Dan nampaknya itu adalah bala bantuan yang dikirimkan oleh Domu sebelumnya pergi menuju ke kota budak. Namun setelah mereka sampai di tempat itu, diperlihatkanlah pemandangan yang mereka lihat semua. Kotanya sudah hancur lebur, semua gedung-gedung di sana sudah rusak. Melihat hal itu, pemimpin pasukan itu nampak sangat berkeringat dan berkata, "Ide buruk." Namun tiba-tiba saja saat mereka lengah, ada akar pohon yang sangat besar muncul di sekitar mereka dan langsung melilit tubuh mereka semua. Yang sontak kala itu pun membuat mereka sangat terkejut dan berkata, "Ini akar pohon." Namun di saat yang bersamaan, pemimpin kelompok itu melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Dan setelah diperhatikan secara seksama, diperlihatkanlah Nemu yang tergantung dan sudah kehilangan kesadarannya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Xiu juga langsung menghabisi para pasukan bala bantuan itu tanpa ragu-ragu. Dan beralih ke si Xiu yang berkata kepada naga emas bahwa tubuh dari si Nemu ini kita akan membawakannya ke hadapan Domu, itu adalah sebagai hadiah. Namun tiba-tiba saja terpancarlah sebuah cahaya di hadapan Xiu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah proyeksi tubuh dari Nemu. Xiu yang melihat hal itu di sini nampak sangat terkejut dan berkata, "Domu? Ah, itu adalah hologram." Dan lanjut diperlihatkan Domu yang berkata, "Ternyata ini memang kau. Kau mengejarku sampai ke sini ya." Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun berkata, "Kali ini aku bahkan akan membawakanmu hadiah." Dan terdengarlah suara dari Nemu yang berteriak, "Anakku, selamatkan aku." Dan beralih ke si Xiu yang berkata, "Bagaimana kalau aku membunuhnya sekarang juga, tepat di hadapan matamu?" Melihat hal itu di sini Domu nampak sangat kesal dan berkata, "Aku sarankan kau tidak melakukannya. Aku juga punya hadiah untukmu." Dan kini diperlihatkan sebuah tampilan gambar proyeksi dari Panis bersama dengan naga merah yang sontak kali itu pun membuat Xiu menjadi menatap tajam. Dan diperlihatkanlah si Gold Dragon yang berkata, "Panis, Red Dragon." Dan beralih ke sisi Domu yang kembali berkata, "Sebagai ganti hidup mereka, bawa ke sini ibuku dalam keadaan hidup. Aku akan menunggumu di dalam kota." Dan setelah komunikasi itu diakhiri, diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Kau melahirkan anak yang baik juga ya Nemu." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini si naga emas terbang dengan kecepatan penuh dan beralih ke sisi Panis bersama naga merah yang membuat keadaan menjadi runyam. Padahal sebelumnya Xiu memerintahkan mereka untuk tinggal di Pulau Naga, tetapi mereka berani keluar sehingga membuat Xiu dalam keadaan sulit saja. Dan beralih ke sisi Gomu yang menatap sangat tajam dan berkata, "Gantung mereka di depan kota. Seluruh kota harus bersiap untuk berperang." Dan kini diperlihatkan banyak sekali bawahan dari Gomu yang sudah menanti kehadiran dari Xiu. Yang nampaknya pasukan dari Gomu ini adalah para beast monster yang sangat ganas. Dan lanjut diperlihatkan Gomu yang berkata, "Aku pasti akan membunuhmu di sini, Night Elf." Dan dari kejauhan diperlihatkanlah God of Nature sedang memandangi istana yang dimiliki oleh Gomu. Dan tidak lama setelah itu ada seseorang yang muncul tepat di belakangnya dan berkata, "Kau benar-benar memainkan tanganmu dengan baik." Mendengarkan suara itu di sini God of Nature nampak mengenalinya dan berkata, "Ternyata itu kau, God of Dream." Dan lanjut diperlihatkan God of Dream yang berkata, "Kau membocorkan lokasi Pulau Naga, tempat di mana Night Elf berada ke Domu kan? Kau tahu dengan kekuatan Domu, dia bisa memusnahkan Pulau Naga. Kenapa kau melakukannya?" Mendapatkan pertanyaan itu di sini God of Nature pun kembali berkata, "Kenapa? Itu karena bukan pulauku yang hancur. Hahaha."
Kuharap pohon putih yang mencoba merekrut White Dragon King akan membunuh Domu karena ini, tapi malahan yang Domu dapatkan hanyalah hukuman sederhana. Sekarang yang bisa aku lakukan adalah mencarikan dia musuh baru. Night Elf yang merepotkan itu akan menjadi kartu liar yang sempurna. Biarkan mereka bertarung sampai mereka diambang kematian. Kemudian aku akan membunuh Night Elf itu dengan tanganku sendiri. Setelah itu aku akan mengambil alih wilayah Domu. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Xiu yang sudah sampai di depan kastil milik Domu. Para pasukan Domu yang melihat kehadiran Night Elf itu di sini nampak bergejolak dan meraung sekencang-kencangnya, dan beralih ke sisi Domu yang berkata, "Dark Elf sialan, kita bertemu lagi." Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara dari Nemu yang berkata, "Nak, selamatkan aku, bunuh dia." Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, "Di mana Panis dan Red Dragon?" Dan tanpa menunggu lama diperlihatkanlah beberapa ekor orc di sana menarik sebuah tali, dan nampaknya Panis digantung bersama Red Dragon di hadapan Xiu. Melihat Red Dragon yang sudah babak belur dan diperlakukan seperti itu, membuat naga emas menjadi sangat emosi dan berkata, "Red Dragon!" Dan nampaknya di sini tatapan dari Xiu menjadi gelap dan beralih ke sisi Gomu yang berkata, "Lepaskan ibuku atau mereka akan mati." Mendengarkan hal itu di sini Nemu pun tertawa, "Hahaha, bocah sialan, cepat lepaskan aku jika kau ingin gadis kecil itu tetap hidup." Namun tiba-tiba saja sebuah serangan melesat ke wajah dari si ibu Domu. Melihat hal itu Domu nampak sangat terkejut dan kembali ke sisi Xiu yang berkata, "Jangan main-main denganku, lepaskan mereka atau ibumu akan mati. Aku akan memberimu waktu 5 detik." Dan nampaknya di sini Xiu sedang menghitung mundur dan beralih ke sisi Panis yang bergumam, "Master, cepat pergi dari sini." Melihat hal itu Gomu pun nampak menatap tajam sembari berkata, "Dasar bajigur, apa kau serius melakukan ini? Sialan." Dan tiba-tiba saja di saat mereka sedang lengah, Red Dragon menyemburkan nafas apinya tepat menuju ke arah orc yang ada di hadapannya. Dan sontak hal itu pun membuat ikatan dari tubuh Red Dragon kini mulai terlepas. Dan dengan sangat cepat dia mengambil tubuh Panis dan melemparkannya ke arah Xiu sembari berkata, "Panis, pergilah." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan di sini, Xiu langsung menangkap tubuh dari si Panis itu sembari si Panis berkata, "Master, menjauhlah, ini jebakan. Tubuhku ditanami dengan bom." Dan di saat tubuh Panis itu sudah mendekat, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi tepat di hadapan dari Xiu. Dan terlihatlah kepulan debu yang sangat tebal di atas langit yang memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Dan beralih ke sisi Red Dragon yang nampak sedang terluka parah, dia langsung ditolong oleh Gold Dragon sembari berkata, "Red Dragon, kita harus pergi sejauh mungkin dari sini." Dan Shin pun kembali memperlihatkan Xiu. Dia nampaknya berhasil menyelamatkan Panis dari ledakan itu, tapi itu tidak dibayar dengan harga yang murah karena diperlihatkan salah satu lengan dari Xiu ini telah terputus. Dan karena sandera mereka telah diselamatkan, hal itu membuat ibu dari Gomu ini menjadi merasa gugup dan berkata, "Tunggu, ini tidak ada hubungannya denganku, jangan bunuh aku." Tetapi tanpa segan-segan diperlihatkanlah Xiu yang langsung menghabisi nyawa dari Nemu. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, di sini Nemu berkata kepada Gomu, "Nak, aku..." Melihat hal itu di sini Gomu nampak merasa sangat emosi dan dengan sangat cepat dia terbang menuju ke arah Xiu. Tetapi di sini Xiu juga melakukan hal yang sama, dia menerjang ke arah Gomu dan terjadilah benturan yang sangat kuat di atas udara. Dan nampaknya segera akan terjadi sebuah pertarungan yang sengit. Dan kini diperlihatkan sebuah cahaya yang sangat menyilaukan terpancar dari atas langit. Melihat hal itu dari kejauhan di sini God of Nature nampak tertawa terbahak-bahak, "Hehehe, bertarunglah sampai kalian mati." Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Gold Dragon yang nampak sudah mengamankan tubuh dari Red Dragon dan juga Panis. Dan tanpa segan-segan di sini Gold Dragon memberikan life essence kepada mereka berdua yang bertujuan untuk memulihkan kondisi mereka. Dan beralih ke sisi Xiu, dia nampaknya terdorong dengan sangat kuat dan menghancurkan bebatuan yang ada tepat di belakangnya. Dan lanjut diperlihatkan Gomu yang memerintahkan bawahannya untuk menyerang ke arah Xiu sembari dia berkata, "Kau pikir makhluk extraordinary Fourth Order sepertimu layak untuk menantangku?" Namun tiba-tiba dari atas udara diperlihatkanlah naga emas yang berkata, "Nyala kalian semua." Dan sepertinya di sini naga emas itu menembakkan bolo brit yang menghanguskan banyak sekali pasukan Gomu yang berada di bawahnya.
Tetapi sepertinya pasukan Gomu ini juga bukanlah kaleng-kaleng, karena kini diperlihatkan mereka sudah muncul tepat di samping dari wajah Gold Dragon. Tapi untungnya di sini Xiu masih mampu menghajar dua bawahan itu, sehingga Gold Dragon masih terselamatkan dari serangan yang fatal. Dan dengan sorotan mata yang tajam diperlihatkanlah Xiu yang berkata, "Gold Dragon, mundurlah." Mendengarkan perintah itu, di sini Gold Dragon meneteskan keringat dari wajahnya dan berkata, "Baik, Master." Dan setelahnya diperlihatkanlah Gomu yang menerjang dengan sangat cepat, tepat menuju ke arah Xiu. Dan sembari itu dia berkata, "Elf di level Extraordinary Fourth Order yang menyedihkan. Berani sekali kau mencoba balas dendam padaku." Mendengarkan hal itu, Xiu pun berkata, "Apa kau pikir yang lemah pantas untuk ditindas?" Dan sembari mengibaskan tangannya, di sini Gomu berkata, "Tentu saja, aku akan menjebakmu di dalam barrier ini lagi. Kali ini tanpa bantuan dari White Dragon King. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu." Namun di saat Domu sedang berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah serangan kuat menghantam wajahnya, yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut dan bertanya-tanya, "Apa?" Dan kini diperlihatkan dari dalam retakan dimensi banyak sekali cabang-cabang pohon yang muncul di sana. Sembari itu Xiu berkata, "Dalam perjalanan ke sini aku melihat wilayahmu dipenuhi dengan ketidakadilan dan kematian. Domu, kau tak pantas untuk menjadi dewa di dunia ini." Dan setelah Xiu mengatakan hal itu, terlihatlah retakan dimensi yang sangat lebar di hadapan mereka semua, yang membuat Gold Dragon menjadi sangat terkejut dan berkata, Ruangnya terbelah." Melihat hal itu, di sini Gomu pun berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dan dengan wajah yang sangat marah, di sini Xiu pun berkata, "Akan aku tunjukkan diriku yang sebenarnya kepadamu." Dan dari dalam retakan dimensi itu terlihatlah tubuh asli dari Xiu. Yang nampak hal itu membuat semua orang di sana menjadi bergetar, yang merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Dan bahkan sampai Gold Dragon yang berada di tingkat Extraordinary Fourth Order kesulitan untuk bergerak dan beralih ke sisi Gomu yang nampak merasa sangat terkejut. Dan dia mulai merasa khawatir akan keselamatannya. Dan dari kejauhan, God of Nature yang melihat kejadian itu di sini sangat terkejut dan berkata, "Mustahil, si Night Elf itu, dia sebenarnya memiliki kekuatan Extraordinary Five Order." Dan kini Shin kembali beralih ke sisi Xiu, diperlihatkan energi spiritual yang meluap-luap dari sekujur tubuhnya mulai menyelimuti tempat itu. Melihat hal itu, Gomu pun berteriak, "Siapa kau sebenarnya?" Dan di sini Xiu pun berkata dengan lantang, "Aku adalah makhluk dari bumi, the God of Misty Mountain." Mendengarkan hal itu sontak membuat Gomu menjadi sangat terkejut. "Dewa, makhluk sepertimu tak pantas untuk julukan seperti itu. Jangan bercanda." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Gomu yang menerjang ke arah Xiu. Tapi sepertinya di sini Xiu sudah menyiapkan sebuah serangan cahaya yang ia tembakkan dari cabang-cabang pohonnya tepat menuju ke arah Gomu. Dan nampaknya serangan itu membombardir tubuh Gomu dan menghempaskannya tepat mendarat ke atas tanah. Melihat hal itu sontak membuat Gold Dragon menjadi sangat terkejut dan berkata, "Domu terbang hanya dengan satu serangan." Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, "Lihatlah baik-baik Domu, ini adalah perwujudan kekuatanku yang sebenarnya." Dan boom, terjadilah ledakan energi spiritual di saat Xiu sudah bergabung kembali ke tubuh aslinya. Dan dari balik kepulan asap terlihatlah sebuah tangan yang sangat besar yang menghancurkan bebatuan yang ada di hadapannya. Gomu yang menyadari bahwa situasinya kini dalam situasi genting, dia langsung menyiapkan senjata andalannya, yaitu kapak api. Namun belum sempat melakukan apa-apa, diperlihatkanlah Xiu yang sudah menghantam tubuh dari Gomu ini menjadi Gomu geprek. Namun di saat kepulan debu mulai menghilang, diperlihatkanlah Gomu yang masih selamat, dan dia terus berusaha menyiapkan serangan kapaknya itu menjadi semakin besar. Dan tanpa ragu-ragu dia pun menebaskannya tepat menuju ke arah Xiu. Tetapi dengan mudahnya Xiu di sini menangkap kapak itu, dan salah satu tangan dari Xiu menghajar tubuh dari Gomu yang sedang memegang kapak. Dan sepertinya serangan itu menghancurkan daratan yang ada di sana, dan diperlihatkan Gomu yang sudah menceratkan banyak cairan merah dari mulutnya. Dan setelah kepulan debu menghilang, diperlihatkanlah Gomu yang masih selamat, tetapi memiliki banyak sekali luka di sekujur tubuhnya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah wujud hybrid dari Xiu berdiri dengan tegak di hadapan Gomu. Naga emas yang melihat itu dari kejauhan masih terus terkejut dan berkata, "Apakah itu wujud ketua yang sebenarnya? Ketua sebenarnya memiliki kekuatan Extraordinary Five Order."
dan beralih ke sisi Gomu yang berkata penampilan itu sama persis seperti The Sentient Ancient Tree. Namun sepertinya di sini Xiu tidak ingin berbicara lebih lanjut, jadi dia langsung menembakkan Call of Light dari dalam mulutnya. Namun di sini Gomu menahannya menggunakan Flame Shield. Namun sepertinya perisai itu tidak mampu menahan serangan kuat yang ditembakkan oleh Xiu. Jadi tubuh dari Gomu ini tersapu oleh serangan yang kuat itu. Namun nampaknya di sini Gomu merasa sangat kesal dan berkata, "Baik kau maupun dia, sikap kalian benar-benar membuatku kesal." Dan tiba-tiba terjadilah ledakan energi spiritual yang sangat besar di hadapan Xiu. Dan setelah ledakan itu mulai menghilang, diperlihatkanlah Gomu yang sudah berada dalam mode bertarungnya yang ia sebut God Fisik. Dan sembari itu dia berkata, "Ini sebuah kehormatan bagimu bisa menyaksikan wujudku yang sebenarnya." Melihat hal itu, Xiu pun berkata kepadanya, "God Fisik, ini lebih terlihat seperti Evil God bagiku." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah kedua orang itu melayangkan sebuah tinjuan yang saling bertubrukan di atas udara, yang membuat getaran yang sangat kuat dan menghempaskan semua dataran yang ada di hadapan mereka. Dan saking kuatnya pertarungan itu, diperlihatkanlah para bawahan Gomu sebelumnya kini mulai terhempas satu persatu. Dan beralih ke sisi pohon putih, nampaknya dia merasakan hal yang sama dari kejauhan. Dan sembari itu dia berkata, "Dia akhirnya muncul. Kau memang sudah tiba di dunia ini, pohon dari bintang biru." Dan lalu kini Shin pun kembali beralih ke sisi Xiu. Diperlihatkan di sini Xiu mengaktifkan skill Ice Edge-nya tepat menuju ke arah Gomu. Tapi di sini Gomu mampu menghancurkan serangan itu dalam sekali tebasan. Dan lanjut dia melompat ke atas udara dan bersiap untuk mengibaskan kapak apinya. Namun sepertinya serangan itu mampu ditahan oleh Xiu. Dan tanpa ragu-ragu di sini Xiu langsung menggunakan akar-akar pohonnya untuk menembakkan laser beam tepat menuju ke arah Gomu. Tetapi nampaknya serangan itu belum berhasil menumbangkan Gomu dan hanya meninggalkan beberapa luka kecil di tubuh dari Gomu. Dan di saat Gomu sudah mendarat di atas tanah, dia merasa sangat kesal sembari berkata, "Sialan, dibandingkan kampak yang digunakan untuk melawan White Dragon King, skill ini jauh lebih kuat." Dan kini diperlihatkan pancaran energi yang meluap-luap ke atas langit yang membentuk sebuah kapak raksasa yang sangat besar. Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Gomu yang mengibaskan kapaknya itu dan berkata, "Matilah kau pohon sialan, Burning Light Great Axe." Dan boom, ledakan energi yang sangat besar diakibatkan oleh tebasan kapak itu. Dan nampaknya dataran kini sudah mulai terbelah. Banyak pepohonan yang berhamburan kemana-mana. Dan di saat serangan itu mulai mereda, diperlihatkanlah Gold Dragon yang nampak khawatir dengan nasib Xiu. Tapi dari balik kepulan asap diperlihatkanlah Xiu yang nampak masih baik-baik saja dan tidak tergores sedikit pun. Yang sontak kali itu pun membuat Gomu menjadi sangat terkejut. Dia tidak menduga salah satu serangan ultimate-nya itu mampu ditahan dengan begitu mudah. Dan lanjut diperlihatkan Gomu yang menembakkan banyak sekali bola semangat tepat menuju ke arah Xiu. Tapi di sini Xiu menahannya dengan satu tangan. Yang sontak kali itu pun lagi-lagi membuat Gomu menjadi sangat terkejut dan berkata, "Dia menahan seranganku dengan tangan kosong." Dan beralih ke sisi Xiu yang nampak sangat emosi dan berkata, "Kau menggunakan skill ini untuk menghancurkan Pulau Naga kan?" Dan boom, terjadilah ledakan energi yang sangat besar diakibatkan serangan dari Gomu sebelumnya. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang langsung mengaktifkan salah satu skill ultimate-nya, Broken Feeder of Flame. Dan terlihatlah hujan bola api yang berjatuhan ke tempat itu. Dan ledakan demi ledakan terjadi di mana-mana yang membuat tubuh Gomu kini mulai terluka parah dan memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi sepertinya di sini Gomu tidak ingin menyerah begitu saja. Dia menyiapkan serangan yang ia gunakan untuk menghancurkan Pulau Naga sebelumnya dan berkata, "Dasar brengsek, kau pasti sangat senang sekarang bisa melukaiku sampai separah ini." Namun sepertinya di sini Xiu tidak tinggal diam saja. Dia sudah menyiapkan serangan ultimate-nya yang bernama Flying Leaf Blade Dancing Galaxy. Dan di saat yang bersamaan mereka berdua melayangkan serangan itu. Dan seperti yang kita duga, serangan dari Xiu itu lebih mendominasi dan mampu membelah semua serangan yang dilemparkan oleh Gomu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tebasan-tebasan itu tepat menuju dan menghujam tubuh dari Gomu. Yang kini diperlihatkan Gomu nampak sudah babak belur dan bahkan kakinya telah terpotong.
Tetapi sepertinya di sini Siu tidak berniat untuk menghentikan serangan itu. Dia terus melayangkan tebasan itu tepat menuju ke arah Gomu, yang membuat ledakan yang sangat besar terjadi di sana. Dan setelah kepulan debu mulai menghilang, diperlihatkanlah Gomu yang nampak masih selamat, tetapi kini badannya sudah tidak utuh. Melihat hal itu, Siu pun bergumam. Tubuhnya hanya tersisa setengah, tapi dia masih hidup, dan kembali beralih ke sisi Gomu yang nampak sangat marah dan berkata, "Aku adalah dewa, dan dewa tidak terkalahkan." Dan tiba-tiba saja muncullah banyak sekali pasukan Seno tepat di belakang dari Siu dan langsung memegang tubuh Siu untuk membatasi pergerakannya. Melihat hal itu, di sini Gomu pun tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu, dan dia langsung menerjang dengan kecepatan yang begitu tinggi tepat menuju ke arah Siu. Namun nampaknya di sini Siu masih anteng-anteng saja dan berkata, "Kau menghancurkan Pulau Naga, membunuh kakek naga putih, bahkan kota yang kau kuasai semuanya penuh dengan kekacauan. Kau tak pantas untuk menjadi dewa." Dan setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Siu mengaktifkan skill Call of Light yang menghempaskan seluruh tubuh Seno yang memegangnya sebelumnya. Dan bukan hanya menghempaskan, tetapi itu menghilangkan nyawa mereka semua. Dan lanjut setelahnya diperlihatkan Siu yang mengumpulkan energi spiritualnya tepat di tangan kanannya. Dan tanpa ragu-ragu, di sini Siu pun menghantamkan tinjuannya itu yang tepat menembus tubuh dari si Gomu ini. Dan nampaknya itu adalah akhir dari si Gomu, karena kini diperlihatkan tubuhnya sudah berlubang dan dia memuncratkan banyak sekali cairan merah. Dan Shin kembali memperlihatkan Siu yang berkata, "Kau tak pantas untuk menjadi dewa. Posisimu sebagai dewa di dunia ini biar aku yang mengambil alih." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Siu yang melayangkan rentetan serangan akarnya tepat menuju ke arah Gomu. Dan nampaknya serangan itu terus ia lancarkan sampai-sampai tubuh Gomu kini terlihat sudah tertempel di dinding kastilnya. Dan untuk serangan terakhir diperlihatkanlah Siu yang menggabungkan semua akarnya menjadi sebuah kepalan tinju yang sangat besar dan langsung melayangkan tinju itu yang ia namai Bajrangan. Dan boom, ledakan yang sangat besar terjadi di sana. Dan setelah serangan itu mulai mereda, diperlihatkanlah kastil milik Gomu sebelumnya kini sudah mulai hancur. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah tubuh dari Gomu yang tinggal tersisa sedikit, dan nampaknya itu adalah akhir perjalanan dari Gomu. Melihat hal itu, di sini Gold Dragon pun berkata dia menang. Ketua benar-benar mengalahkan seorang dewa. Namun dengan hanya kepala yang tersisa diperlihatkanlah Gomu yang nampak masih selamat. Melihat hal itu, naga emas pun bergumam, "Vitalitas dari dewa sungguh luar biasa. Ketua, cepat berikan dia serangan terakhir." Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah sebuah serangan cahaya yang sangat besar menuju ke arah Siu dari belakangnya. Dan boom, nampaknya serangan itu menyapu bersih seluruh yang ada di dalam lintasan serangannya. Melihat serangan itu yang nampak mengenai telak ke tubuh dari Siu, di sini naga emas nampak sangat khawatir sembari berkata, "Ketua!" Dan kini diperlihatkanlah dalang dari orang yang menembakkan serangan itu. Sepertinya dia adalah God of Nature yang kini sudah memasuki medan pertempuran dan ingin melaksanakan rencananya seperti rencana awalnya. Dan di sisi Red Dragon, dia pun melihat ke arah atas langit dan berkata, "Ini dia." Ternyata dia adalah dalang di balik semuanya. Dan beralih ke sisi Gold Dragon yang berkata kepada si God of Nature, "Kenapa kau juga ada di sini?" Namun tiba-tiba saja God of Nature tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Pada akhirnya semua yang menjadi milik Domu akan menjadi milikku. Aku akan membunuh Domu bersama denganmu." Namun tiba-tiba dari balik tawanya itu ada sebuah serangan yang menuju tepat ke arah wajahnya. Dan nampaknya serangan itu terus menyeret tubuh dari God of Nature ini sehingga menghantam tanah dengan tekanan yang sangat kuat. Dan dari balik kepulan debu diperlihatkanlah Siu yang masih selamat, tetapi sebagian dari tubuhnya kini telah menghilang. Namun sepertinya keadaan itu tidak menyurutkan semangat dari Siu, karena kini diperlihatkan dia yang melilit tubuh dari God of Nature dengan akarnya. Dan sembari itu dia melayangkan sebuah pukulan yang sangat kuat sembari berkata, "Dasar brengsek, tadi itu sangat sakit, rasakan ini." Dan boom, diperlihatkanlah pukulan itu menghantam tubuh dari God of Nature yang membuatnya terlempar sangat kuat terjatuh ke tanah. Dan kini diperlihatkan si God of Nature itu sudah memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Dan lanjut dia bergumam, "Aku sudah menyerang dia dengan kekuatan penuhku, tapi ini tetap tidak bisa membunuhnya." Dan beralih ke sisi Red Dragon yang berkata, "Ketua,
Dia adalah yang menempatkan kutukan pada Panis, memanipulasi Domu untuk menghancurkan Pulau Naga juga merupakan rencananya. Dia adalah dalang di balik semua ini. Mendengarkan hal itu, di sini God of Nature nampak sangat ketakutan sembari berkata dalam hatinya, ini buruk, dan beralih ke si Xiu yang menatap tajam ke arahnya dan berkata, jadi kau adalah yang memainkan benang di balik bayangannya. Dasar bajigur sialan. Dan tanpa ragu-ragu Xiu pun menghantam kembali wajah dari God of Nature ini yang kembali menghempaskan tubuh dari si dewa itu. Tetapi nampaknya serangan itu masih belum mampu mengalahkannya, dan sembari memuntahkan banyak darah dari dalam mulutnya, di sini God of Nature pun bergumam, ini kalau terus seperti ini aku pasti akan mati. Dan dengan sangat marah, di sini God of Nature pun mengeluarkan salah satu skill andalannya, dan sembari itu dia berkata, aku adalah God of Nature, dewa yang mengendalikan alam. Dan diperlihatkanlah banyak sekali angin topan yang menuju ke arah Xiu, dan lanjut God of Nature berkata, tidak peduli seberapa kuatnya kau tidak akan bisa melawan alam. Matilah bersama dengan bencana alam ini, dasar sampah sialan. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah Xiu yang mengibaskan salah satu akarnya dan langsung menghilangkan semua angin topan yang ada di hadapannya. Sontak hal itu pun membuat God of Nature menjadi sangat terkejut, karena tidak mengira bahwa serangan kuatnya itu mampu dipatahkan dengan begitu mudahnya, dan beralih ke si Xiu yang berkata, apakah cuma segini doang kekuatan dari dewa alam itu? Sungguh menyedihkan. Melihat hal itu, di sini God of Nature tidak tinggal diam saja. Dia langsung mengaktifkan skill volcanonya, dan seketika diperlihatkanlah banyak sekali lahar yang melahap tubuh dari Xiu. Namun dari balik panasnya lahar itu diperlihatkanlah sebuah tangan menuju ke arah tubuh dari God of Nature, dan dengan sangat cepat tubuh dari God of Nature ini ditangkap seperti seekor lalat saja di hadapan Xiu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Xiu yang berkata, kau harus membayar harga karena sudah membuat Panis menderita. Thunder Control. Dan tiba-tiba saja sebuah serangan petir yang sangat besar menyambar tubuh dari God of Nature, dan nampaknya serangan itu mulai menghilangkan kesadaran dari si dewa alam ini. Tetapi di sini Xiu tidak berhenti begitu saja. Dia menyiapkan seluruh serangan elementalnya, dan sembari itu dia berkata kepada God of Nature, ini adalah akhir dari hidupmu. Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Xiu yang menembakkan serangan elemental itu tepat menuju ke arah God of Nature. Melihat keadaan itu, di sini God of Nature hanya dapat berkata sialan, dan boom, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di sana. Tetapi tiba-tiba saja sesuatu yang dilihat oleh Xiu yang ada di hadapannya membuatnya menjadi sangat terkejut, karena kini diperlihatkan pohon putih sudah hadir di hadapan dari Xiu. Dan sembari itu si pohon putih berkata, akhirnya kita bertemu. Melihat hal itu, di sini Gold Dragon nampak sangat gugup sembari berkata, itu Sentient Ancient Tree. Dan beralih ke sisi pohon putih yang kembali berkata, akhirnya aku bertemu juga denganmu, pohon dari bintang biru. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah banyak sekali Xeno yang keluar dari dalam retakan dimensi. Dan bukan hanya Xeno saja, diperlihatkanlah pasukan elf bersama monarknya sudah datang ke tempat itu. Dan bukan hanya dia saja, banyak sekali mutasi beast yang sangat buas berlari menuju ke arah mereka. Dan tidak terkecuali God of Dream juga hadir di sana. Melihat semua hal itu, di sini Xiu nampak cukup merasa khawatir sembari berkata, aku selalu berhati-hati untuk tidak menarik perhatianmu semenjak datang ke dunia ini. Tapi pada akhirnya tetap berakhir seperti ini. Sekarang tak ada lagi yang bisa kulakukan. Xeno. Dan kini diperlihatkanlah tubuh utama dari Xeno ini yang sangat besar, yang muncul tepat di hadapan Xiu sembari berkata, Yu Xiu, pada akhirnya kau datang juga. Melihat sosok itu, di sini Xiu pun berkata, sepertinya kau sudah menginfeksi dunia ini juga, pesuruh Great Emperor. Dan dari kejauhan kita dapat melihat tubuh induk dari Xeno ini sangatlah besar. Bahkan saking besarnya diperlihatkanlah kepalanya saja sudah seukuran pohon putih. Dan lanjut si induk Xeno ini berkata, setelah menggila di bumi kau pergi ke Venus untuk membuat masalah, dan sekarang kau ada di sini. Kau bahkan tidak beristirahat sedikit pun. Mendengarkan hal itu, Xiu pun menatap tajam dan berkata, aku yang seharusnya mengatakan semua itu. Tidak peduli kemanapun aku pergi, kalian ada di mana-mana. Jadi sekarang kita akan memulai pertempuran terakhir. Kau seharusnya tahu apa yang akan terjadi jika kau menyinggungku. Melihat hal itu dari kejauhan, nampaknya Gold Dragon merasa gugup dan berkata,
Ini gila, ketua masih berani memprovokasi mereka di situasi seperti ini dan beralih ke sisi Dewa Alam yang nampaknya kini sudah berbicara sombong dan berkata, "Kau sudah berada di ambang kematian dan kau masih berani memprovokasi kami." Dan beralih ke si Ratu Elf yang bergumam, "Jadi dia adalah makhluk misterius yang kita cari selama ini." Dan setelahnya kini diperlihatkan pohon putih yang berkata, "Kami masih harus segera menginvasi planet biru. Keberadaanmu hanya bisa menjadi halangan bagi kami. Jadi kau harus mati di sini." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah seluruh binatang buas yang dibawa oleh pohon putih menyerang menuju ke arah Xiu. Melihat hal itu, di sini Xiu pun langsung memerintahkan Gold Dragon, "Bersiaplah untuk pertempuran terakhir." Dan di saat genting itu tiba-tiba saja ada sebuah serangan melesat menghabisi beberapa ekor monster yang ada di hadapan Xiu. Xiu yang melihat serangan itu di sini dia nampak menyadari dan berkata, "Serangan ini," dan ternyata yang datang ke sana adalah QB dengan sosoknya yang begitu membara-bara. Melihat hal itu di sini Xiu nampak sangat terkejut sembari berkata, "QB, kenapa kau bisa di sini?" Dan beralih ke sisi Dewa Alam yang berkata, "Dari mana dia berasal?" Namun tiba-tiba mata dari God of Dream melotot dengan sangat tajam dan berkata, Ini langitnya." Langitnya terbelah. Itu adalah Magic Array. Dan dari dalam lubang itu terlihatlah sebuah kapal perang yang sangat besar. Namun beralih ke sisi Ratu Elf, dia menyadari bahwa itu bukanlah Magic Array, melainkan itu adalah lubang teleportasi. Dan dari dalam lubang itu diperlihatkanlah banyak sekali kapal perang yang dibawa oleh pasukan dari bumi yang datang bertujuan untuk menyerang planet hijau itu. Melihat hal itu, di sini pohon putih pun menyadari bahwa nafas ini adalah manusia. Dan beralih ke sisi Xiu yang nampaknya sedang diserang oleh dua monster buas di hadapannya. Tapi dalam sekali tembakan diperlihatkanlah T-Rex mampu menghilangkan nyawa kedua monster itu. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah aligator bersama pasukan lainnya sudah mendarat di tempat itu. Melihat hal itu membuat Dewa Alam ini menjadi sangat terkejut dan berkata, "Ada banyak sekali musuh yang datang." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah aligator bersama ular api di sana menembakkan laser beam tepat menuju ke arah pohon putih. Dan nampaknya serangan itu mendarat tepat mengenai tubuh dari si pohon putih ini. Tapi bukan hanya mereka saja yang melakukan serangan, karena diperlihatkan Flash yang sudah muncul di hadapan pohon itu dan berkata, "Beraninya kau pikir kau pantas untuk melawan master kami?" Melihat hal itu sontak membuat pohon putih menjadi sangat terkejut dan berkata seekor semut. Dan tiba-tiba saja sebuah kibasan akar menghempaskan tubuh dari Flash yang membuatnya terdorong ke belakang. Namun sepertinya di sini Flash masih anteng-anteng saja dan berkata, "Master, syukurlah kami tidak terlambat." Dan tiba-tiba saja di sini naga emas melihat sosok naga putih yang muncul di hadapannya dan dia mengira itu adalah kakeknya dan dia pun menyapanya, "Kakek?" Mendengarkan hal itu, White Snake nampak sangat kesal sembari berkata, "Kakek matamu, aku ini perempuan dan masih muda, dasar bodoh." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah White Snake yang menyemburkan nafas esnya yang membekukan banyak sekali monster yang ada di hadapannya. Yang sontak kala itu pun membuat si naga emas menjadi sangat terkejut. Dan seakan tidak mau kalah diperlihatkanlah 3 ekor monster kutub menembakkan laser beam dari dalam mulutnya secara bersamaan yang ia namai Absolute Zero. Dan nampaknya serangan itu menyapu bersih seluruh pasukan yang ada di hadapan mereka. Dan beralih ke sisi Ratu Elf yang melihat serangan dahsyat itu, dia pun bergumam, "Kenapa tiba-tiba ada banyak sekali makhluk kuat yang turun dari langit?" Namun sepertinya di sini para elf itu dikejutkan oleh sesuatu yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka semua. Dan tanpa segan-segan para elf itu langsung menyerang ratunya sendiri. Si ratu yang melihat hal itu di sini dia berkata, "Hei, apa yang kalian lakukan? Aku ini adalah ratu kalian." Dan sepertinya di sini para elf itu sudah dikendalikan pikirannya oleh Divine Flower. Dan beralih ke sisi para mutasi beast yang mencoba menyerang Xiu sebelumnya, diperlihatkanlah tubuh mereka semua kini sudah melayang ke atas udara dan mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan nampaknya semua itu dilakukan oleh Bison yang mengepalkan tangannya dan langsung menghimpit tubuh dari monster yang ia terbangkan sebelumnya. Dan nampaklah banyak sekali korban yang ditelan oleh pasukan pohon putih. Dan beralih ke pesawat tempur diperlihatkan mereka tanpa ragu-ragu menembakkan rentetan peluru tepat menuju ke arah monster beast, yang sontak kali itu pun membuat para monster beast yang ada di sana meraung kesakitan dan hanya pasrah menerima nasibnya.
Namun sepertinya serangan dari pihak manusia itu tidak berhenti begitu saja, karena kini diperlihatkan pesawat tempur itu kembali menembakkan banyak sekali rudal yang kini mulai membombardir seluruh daratan yang ada di bawah mereka. Dan nampaklah ledakan demi ledakan terjadi di mana-mana yang membumi hanguskan seluruh pasukan dari Pohon Putih. Namun di sini pasukan dari Pohon Putih tidak tinggal diam saja, karena diperlihatkan Seno Merah bersama seekor naga mencoba menembakkan laser beam, dan tanpa ragu-ragu dia pun melepaskannya tepat menuju ke arah pesawat tempur. Namun sepertinya serangan itu dibalas oleh seseorang dengan serangan yang sangat kuat, dan serangan itu mampu menumbangkan dua monster yang mencoba menyerang kapal induk sebelumnya. Dan nampaknya pelaku dari serangan kuat itu adalah Kian yang nampaknya sudah terjun ke medan pertempuran. Dan beralih ke sisi naga emas, dia yang nampak sangat terkejut dan berkata, apakah mereka semua bala bantuan dari ketua? Kami selamat. Namun tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh sosok pelawak yang muncul di sampingnya dan berkata, semuanya akan mati. Sontak hal itu pun membuat naga emas menjadi sangat terkejut dan bertanya-tanya, semuanya akan mati? Apa kau bilang kita tidak dijamin akan menang? Dan nampaknya di sini naga emas salah paham mendengarkan perkataan dari si pelawak itu. Dan lanjut diperlihatkan naga emas yang bergumam, itu masuk akal. Sentinen Ancient Tree masih belum bergerak. Klan Elf dan kedua God masih memiliki kekuatan bertarung. Terlebih lagi dalang yang bersembunyi di balik bayangan juga masih belum bergerak. Kekuatan dari para rekan ketua sungguh luar biasa. Tapi lagi-lagi diperlihatkanlah White Tiger yang berteriak semua akan mati. Dan lalu setelahnya kini Shin pun memperlihatkan kedua mutasi pohon ini yang saling berhadap-hadapan, dan nampaknya mereka akan melakukan pertarungan satu lawan satu. Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang berkata, bagaimana sekarang kita seri bukan? Mendengarkan hal itu tiba-tiba saja terdengarlah suara tawa yang sangat menggelegar. Hahaha. Kau pikir kau sudah bisa menang melawan kami hanya karena beberapa lalat datang membantumu? Dan nampaknya yang tertawa itu adalah induk dari Seno yang memiliki tubuh yang sangat besar itu. Dan beralih ke sisi Gold Dragon, dia nampaknya melihat Ratu Elf yang sedang terbang di atas udara. Dan dia tanpa segan-segan menghampiri si Ratu Elf itu sembari berkata, hei kau adalah orang yang menyuruh klan Elf untuk menyerang Pulau Naga kan? Aku akan membunuhmu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah naga emas yang mencoba menerkam tubuh dari si Ratu Elf itu. Tetapi tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang melesat menuju ke arah naga emas untuk menghentikannya. Tetapi untungnya di sini Xiu masih berhasil menahan serangan itu sembari dia berkata kepada naga emas, berhati-hatilah. Dan beralih ke sisi tubuh utama Xiu yang berkata, kau sepertinya sangat protektif kepada Ratu Elf itu sampai kau harus membantunya seperti ini. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Xiu yang menembakkan bolo britnya tepat menuju ke arah Pohon Putih. Dan nampaknya serangan itu berhasil menghancurkan sebagian tubuh dari Pohon Putih ini. Namun sepertinya di sini Xiu menyadari bahwa sosok yang ada di hadapannya itu hanyalah sebuah klon. Dan sebelum klon itu menghilang diperlihatkanlah Pohon Putih yang berkata, mutasi pohon, pergilah dan kumpulkan lebih banyak bala bantuan. Semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Dan beralih ke sisi Seno yang berkata, pertempuran sengit di antara kita akan segera terjadi. Aku akan membawa domu bersamaku. Dan beralih ke sisi Xiu yang berkata, dengarkan, tidak peduli apapun yang terjadi, ada satu hal yang tidak akan berubah. Planet ini pasti akan menjadi milikku. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah Pohon Putih yang nampak mundur bersama dengan kedua dewanya itu dan berkata, baiklah, mari kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Dan setelah kemunduran dari Pohon Putih itu diperlihatkanlah Seno yang tiba-tiba saja mengaktifkan banyak lingkaran sihir di hadapannya sembari berkata, saatnya kalian memasuki panggung pertempuran. Dan diperlihatkanlah banyak sekali pria berjubah muncul di hadapan dari Seno. Dan nampaknya mereka semua memiliki satu ciri yang sama, yaitu mereka memiliki satu mata yang menyala dari dalam balik jubahnya. Dan setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan Pohon Putih yang sedang terbang menjauhi medan pertempuran. Dan sembari terbang diperlihatkanlah God of Nature berkata, Sentinen Ancient Tree, kenapa kau tidak langsung memanggil tubuh utamamu untuk bertarung dengan mutasi pohon itu? Mendapatkan pertanyaan itu di sini Pohon Putih pun menjawab, Aku tidak yakin bisa menang.
God of Dream, turunkan ramalan, perintahkan semua makhluk di bintang Azure ini untuk melawan mereka dengan semua yang mereka miliki. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah God of Dream langsung menggunakan kekuatannya yang memancar dari seluruh tubuhnya dan berkata, semua makhluk di planet Azure, planet kita telah diserang. Sebuah pohon iblis jahat dari dunia lain telah menunjukkan taringnya di tanah kita. Tolong bertarunglah bersamaku, bantu usir musuh kita dari tanah ini. Dan kini Shin pun beralih ke salah satu dari 7 tanah terlarang, yaitu hutan kegelapan. Diperlihatkanlah ada seekor wyvern spiritual di sana yang berkata, ada serangga yang mencoba menginvasi tanah kami, akhirnya saatnya bertarung. Dan di bawah panggilan dari God of Dream, para makhluk-makhluk kuat yang tetap diam selama ini mulai bangkit kembali dan spontan mengumpulkan para pejuang untuk bersiap dalam pertempuran. Seluruh planet sepertinya sudah siap untuk pertempuran terakhir. Dan lalu kini Shin pun beralih ke Pulau Naga. Diperlihatkan naga merah sudah berada di tempat itu kembali, dan nampaknya dia tidak sendirian di sana karena dia bersama dengan Musang yang berkata, aku menemukannya, Red Dragon. Apakah ini yang kau maksud? Dan sepertinya yang ditemukan oleh si Musang itu adalah sebuah telur. Dan di sini Red Dragon pun berkata, bagus, semuanya masih utuh. Dan beralih ke naga emas yang berkata, aku juga menemukan beberapa di sini. Wow, ada banyak sekali telur naga. Melihat hal itu di sini Musang sangat kegirangan dan berkata, ayo cepat kita letakkan mereka di kolam spiritual. Dan nampaknya Shin kali ini menunjukkan bahwa 5 hari telah berlalu semenjak pertarungan dengan Domu, dan kami sekali lagi kembali ke Pulau Naga. Ada banyak makhluk yang belum pernah kami lihat sebelumnya yang bergabung dengan kami. Master bilang mereka adalah rekan kita. Ada ular dengan berkepala 8, makhluk yang sepertinya gabungan antara ular dan kura-kura juga. Dan juga ada paus pembunuh yang sepertinya memiliki ukuran yang jauh berbeda dari yang pernah aku ingat. Tapi yang paling menyebalkan dari semuanya adalah makhluk hitam putih yang tidak pernah aku lihat ini. Tapi setidaknya ada juga makhluk yang normal di sini. Untuk Pulau Naga, menurut Red Dragon, ini sebenarnya adalah makhluk raksasa yang memiliki bentuk naga. Meskipun ini berhasil selamat setelah pertarungan dengan Domu, ini masih memerlukan waktu untuk memulihkan dirinya dari luka-lukanya. Pulau Naga saat ini penuh dengan vitalitas. Dan beralih ke sisi Xiu, diperlihatkanlah dia yang nampak sedang berbicara dan berkata, aku mengerti, sepertinya invasi dari klan Elf telah menyebabkan kerugian besar bagi kalian. Magneto, aku tidak menyangka kau akan menyelesaikan penelitian lubang cacing dengan sangat cepat. Mendengarkan hal itu di sini Magneto pun menjawab, ini adalah batu teleportasi yang dipakai klan Elf. Karena itulah aku bisa mempercepat penelitian lubang cacing. Jika tidak, hanya dengan kemampuanku akan mustahil mengaktifkan lubang teleportasi yang begitu besar. Dan kembali beralih ke Xiu yang berkata, kali ini siapa pemimpin dari pihak manusia? Dan tanpa ragu-ragu di sini Magneto pun berkata, aku adalah komandan untuk Freedom Federasi, dan untuk Federasi Cina itu dipimpin langsung oleh Qian-Er. Mendengarkan hal itu sontak membuat Xiu menjadi cukup terkejut dan berkata Qian-Er, dan diperlihatkanlah Qian-Er yang berkata, kali ini Federasi Cina mengirim 30 orang Fourth Order dan 400 Third Order dan 300.000 orang Second Order dan 2 Orbital Cannon yang Master sebutkan sebelumnya. Dan untuk Freedom Federasi kami akan mengirim 50 Fourth Order, 600 Third Order dan juga 1 juta prajurit yang berada di tingkatan Second Order. Dan beralih ke sisi Cube yang berkata, Beast akan dipimpin olehku, Bull Demon dan juga Emperor Crocodile dengan total 3 resimen. Selain Beast dari Misty Mountain, ada juga Beast Laut yang dipimpin oleh Seven Sea King. Barbarian Legion juga memiliki lebih dari 600.000 anggota. Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun bergumam, Barbarian Legion, mereka juga sudah bergabung dengan kita ya. Dan lanjut diperlihatkan Cube yang berkata, tapi syarat mereka adalah melepaskan Raja Barbarian yang sebelumnya ditahan. Mendengarkan hal itu di sini Xiu pun kembali berkata, itu adalah harga yang kecil yang harus kita bayar. Tapi siapa yang memimpin mereka sekarang? Dan lanjut diperlihatkan Cube yang berkata, Master, kau juga mengenalnya. Ini adalah si Kanguru yang sebelumnya memimpin pasukan Australit. Mendengarkan penjelasan itu membuat Xiu kembali berkata, aku tidak menyangka kau berhasil meyakinkan dia untuk bergabung dengan kita. Ini juga semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Dan kembali diperlihatkan Cube yang masih memiliki laporan dan berkata, dan ada satu hal lagi Master,
jumlah skuad monyet kurang dari 50 ekor. Sun Wukong juga belum pulih sepenuhnya. Jadi kali ini aku tidak membiarkan mereka ikut bertempur dengan kita. Golden Monkey adalah satu-satunya yang bergabung dengan kita kali ini. Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun berkata kepada Kyuubi, jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia melakukan hal bodoh yang membahayakan dirinya sendiri. Dan dengan mendengarkan perintah itu, Kyuubi pun menyipitkan matanya dan berkata, siap master. Dan beralih ke sisi Divine Flower yang terus saja mengejar-ngejar si panda ini dan berkata, "Ho, tampan, kamu ganteng sekali. Apakah kamu butuh kehangatan?" Mendengarkan hal itu, di sini si panda ini nampak merasa cukup jengkel dan berkata, "Aku merasakan aura yang sangat dingin dan juga kejam. Ini di belakang kita." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah sosok yang begitu menakutkan muncul di belakang si panda. Dan sembari itu berkata, "Woi, di mana 100 batang bambu yang kau janjikan?" Melihat sosok itu, di sini panda nampak ingin melarikan diri, tetapi dia berhasil dicegat oleh si kakaknya ini. Dan beralih ke sisi Qianzhou yang nampak sedang berbicara berdua dengan Xiu, dan dia pun berkata, "Master, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Mendengarkan hal itu, di sini Xiu pun memerintahkan kepada mereka, "Planet ini berbeda dari bumi. Semua makhluk di sini dikendalikan. Kita tidak boleh ceroboh. Masih ada banyak makhluk yang tak dikenal di dunia ini. Aku juga tak tahu butuh berapa lama untuk menaklukkan planet ini. Dalam pertempuran ini, di pihak kita juga pasti akan terjadi kematian. Itulah kenapa kita harus menang, supaya rekan kita yang gugur tidak pergi dengan sia-sia. Selanjutnya kita akan menginvasi dan mengambil alih wilayah Domu. Tapi jika ada yang memberontak, bunuh saja mereka semua tanpa ampun. Setelah merebut wilayah dari Domu, kita akan mengumumkan perang dengan Sentient Ancient Tree. Waktunya adalah setahun dari sekarang. Tunggu saja Great Emperor. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan si pohon putih yang nampak sedang memandangi sesuatu yang ada di hadapannya. Dan sepertinya di sini diperlihatkanlah Domu yang sudah kembali dipulihkan oleh si pohon putih. Dan di sini Domu pun tersadar sembari bertanya-tanya, "Aku masih hidup?" Dan beralih ke sisi God of Dream yang berkata, "Kau tidak akan memiliki kesempatan kedua jika bukan karena Sentient Ancient Tree." Dan Domu yang melihat kehadiran dari God of Nature juga di sana, di sini dia langsung menerjang ke arahnya sembari berkata, "Brengsek, bisa-bisanya kau mencoba membunuhku dan menusukku dari belakang." Namun di sini God of Nature hanya beralasan bahwa itu hanyalah sebuah kecelakaan. Namun di sini Domu tidak ingin mendengarkan soal itu dan dia berkata, "Kalau begitu aku hanya perlu membuat sebuah kecelakaan juga." Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara Seno yang berkata, "Cukup. Sebagai God, penampilanmu saat ini terlalu menyedihkan." Melihat kehadiran dari Seno di sana membuat Gomu menjadi sangat terkejut dan berkata, "Yang mulia." Dan tiba-tiba saja banyak sekali lingkaran sihir yang muncul di sekitaran pohon putih. Dan dari dalam lingkaran sihir itu terlihatlah pasukan Akatsuki yang disummon oleh Seno. Sembari itu salah seorang di sana berkata, "Domu, ternyata kau sangat menyedihkan. Kau bahkan kalah telak oleh mutasi pohon itu. Aku selalu tahu kalau kau tidak pantas untuk menjadi salah satu dari 3 dewa utama. Kau sama sekali tidak punya kekuatan." Mendengarkan hinaan itu, di sini Gomu pun berkata, "Bacot, Sigma, tidak peduli seberapa lemahnya aku masih lebih kuat darimu. Kau hanyalah seseorang yang bersembunyi di balik bayangan." Namun di sini Sigma kembali menjawab, "Mutasi pohon itu memiliki kekuatan yang setara dengan Sentient Ancient Tree. Normal bagi Domu untuk kalah." Dan Sigma yang lain pun ikut berkata, "Fakta bahwa dia bisa mengalahkan salah satu dari 3 dewa menunjukkan bahwa kita sebaiknya tidak meremehkan musuh kita. Yang terpenting, kita masih memiliki idiot yang menyebabkan masalah dari dalam." Mendengarkan hal itu, di sini Seno pun berkata, "Ambil setengah dari wilayah God of Nature dan berikan itu kepada Domu. Masalah ini selesai sampai di sini." Mendengarkan hal itu, sontak ingin membuat God of Nature protes dan berkata, "Yang mulia, ini..." Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Seno membuat bulu kuduk dari God of Nature ini merinding dan dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata lagi. Dan lanjut Seno berkata, "Mari kita akhiri lelucon ini bersama-sama." Dan setelahnya diperlihatkanlah God of Dream yang menatap ke arah Domu sembari berkata, "Hei, apa yang terjadi?" Namun sepertinya di sini Domu merasakan bahwa wilayahnya sedang dijarah. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sebuah desa di mana diketahui itu adalah wilayah dari Domu. Dan sepertinya di sana banyak sekali pesawat terbang yang muncul
yang sontak membuat para orc di sana menjadi cukup keheranan. Tetapi kini diperlihatkan tanpa ragu-ragu pesawat tempur itu langsung menembakkan beberapa rudal tepat menuju ke arah pedesaan, dan terjadilah ledakan demi ledakan yang membumi hanguskan semua yang ada di daratan. Tetapi sepertinya serangan itu tidak berhenti di situ saja, karena diperlihatkan lagi beberapa rudal tepat menuju mengarah kepada para orc. Melihat hal itu sontak membuat para orc ini mencoba mengangkat kapaknya dan menebas salah satu rudal yang ada di hadapannya. Tetapi seperti yang diketahui bahwa itu adalah rudal, pasti otomatis langsung meledak, dan kini diperlihatkanlah ledakan yang sangat dahsyat yang menghancurkan si orc yang sebelumnya. Namun dari para pasukan orc itu nampaknya ada seseorang yang terlihat berbeda. Dia langsung menembakkan laser beam menggunakan tongkat sihirnya tepat menuju ke arah salah satu pesawat tempur. Tapi sepertinya serangan itu mampu ditahan oleh sesuatu serangan yang berwarna merah. Sontak hal itu pun membuat si orc berjubah ini menjadi sangat terkejut, dan kini diperlihatkan di hadapannya muncullah Kian-Er yang berkata, "Akhirnya ketemu juga markas kalian. Kau sudah menyergap kami selama seharian. Aku akan bertanya kepadamu untuk yang terakhir kalinya. Apa kau mau bergabung dengan kami?" Mendapatkan tawaran itu, di sini pimpinan orc pun berkata, "Kami hanya akan mengikuti Lord Domu." Dan dengan tatapan mata yang sangat tajam diperlihatkanlah Kian-Er yang berkata, "Kalau begitu kalian bisa mati di sini." Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah kehancuran dari desa itu, yang dimana sosok sang pemimpin sudah tumbang di tangan dari Kian-Er. Dan sembari itu diperlihatkan Kian-Er yang berkata terus bergerak maju dan ambil alih seluruh wilayah orc. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah ada beberapa penyihir undead yang menembakkan cahaya laser beam tepat menuju ke arah pasukan barbarian. Tetapi nampaknya di sini pasukan barbarian itu tidak gentar, karena dia dipimpin langsung oleh si kanggur yang berteriak, "Habisi mereka semua!" Dan lalu setelahnya kini Sin pun memperlihatkan di sebuah tempat yang bernama Beast Mountain City. Nampaknya tempat itu sudah hancur porak-poranda, diratakan oleh si Thunder Dragon, dan beralih ke Cyclops City, yang dimana penghuni dari kota itu adalah para Cyclops. Nampaknya sedang melakukan pertarungan sengit melawan beberapa beast monster yang datang menuju ke arahnya. Tapi setelah mengelakkan beberapa kroco itu diperlihatkanlah T-Rex yang muncul dari celah-celah bebatuan, yang sontak kali itu membuat para Cyclops ini menjadi kena mental, karena mereka melihat pemimpin tertingginya telah wafat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan T-Rex yang menyemburkan nafas apinya yang menyapu bersih semua Cyclops yang ada di hadapannya. Dan di saat yang bersamaan di suatu tempat diperlihatkanlah krokodil sedang terbang di atas udara, dan di atas daratan diperlihatkanlah banyak sekali manusia yang mempersembahkan batu sihir kepadanya. Sembari itu diperlihatkan krokodil menatap tajam dan berkata, "Tidak perlu lagi memberi persembahan mulai sekarang. Jalanilah hidup kalian dengan bebas. Kalau kalian mau menerima kekuasaan kami, kalian bebas untuk tetap tinggal. Kalau kalian memilih untuk pergi, aku tidak akan menghentikan kalian. Kalian bebas membuat pilihan kalian sendiri." Dan lalu kini Sin pun beralih ke kota budak. Diperlihatkanlah para budak-budak yang nampak kekeringan itu melihat sesosok yang sangat kekar di hadapannya. Dan nampaknya yang datang ke sana adalah Qianzhou, yang datang membawa banyak sekali makanan yang langsung diletakkan di hadapan mereka semua. Dan sembari itu diperlihatkan Qianzhou yang berkata, "Mereka yang bergabung dengan kami, ambillah makanan ini." Dan seiring berjalannya waktu, wilayah Domu mulai diambil alih oleh semua pasukan Yuxiu dan juga manusia. Bahkan tempat tinggal elf juga mulai diinvasi orka, dan juga banyak sekali pemimpin sibis yang kuat menuju ke wilayah laut timur yang jauh. Dan para pasukan dari Magneto kini mendirikan markas baru agar mereka bisa membuat lubang teleportasi. Bukan hanya sibis saja, prioritas utama setiap legion adalah membuat sistem lubang teleportasi. Mereka juga bertemu faksi yang menghalangi mereka, tapi semuanya dihancurkan oleh kekuatan QB yang begitu mengerikan. Semua kota yang diambil alih dinamai dengan nama pemimpin mereka. Dan untuk Federasi Cina, mereka bergerak ke arah timur, bersiap untuk menyerang klan raksasa. Di bawah bimbingan God of Dream, semua makhluk di planet ini mulai bergerak melindungi wilayah Domu, menunggu momen yang tepat untuk menyerang dan mendesak, membuat garis pertahanan. Dan lalu setelahnya kini Sin pun beralih ke Pulau Naga. Diperlihatkan Xiu yang berkata, energi spiritual di sini lebih kental dibandingkan tempat lain di Pulau Naga.
Mendengarkan hal itu di sini, Naga Merah pun mulai menjelaskannya. Bukit Naga adalah tempat di mana para keturunan klan naga berkultivasi. Semua kristal naga dari naga yang mati disimpan di sini. Ketua, kau bisa menggunakan tempat ini sesukamu. Melihat banyaknya kristal yang berada di tangannya, di sini Xiu nampak berbinar-binar dan berkata, aku akan meninggalkan kristal naga di level third order ke bawah untuk generasi muda. Aku hanya akan menggunakan yang fourth order ini. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Xiu yang mulai menyerap kristal naga itu. Dan dia di sini menyadari bahwa kristal naga ini sebenarnya memiliki jumlah energi yang sangat banyak. Jika aku menyerap semua ini, aku mungkin akan berevolusi ke sixth order. Dan dari kejauhan Panda nampak menyadari bahwa ada fluktuasi energi yang sangat besar di hadapannya. Dan dia pun berkata, apakah Master akan berevolusi lagi? Aku juga harus bekerja lebih keras. Namun nampaknya di sini Panda masih dikejar-kejar oleh Iron Fist sembari berkata, woi bocah sialan, mana bambu yang kau janjikan? Tapi untungnya si Panda di sini mampu meloloskan diri dari kejaran sang kakak dengan mengendarai seekor burung. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sebuah tempat yang kita tidak tahu di mana tempat itu berada. Dan di dalam tempat itu diperlihatkanlah para pasukan Akatsuki yang saling berbicara satu dengan yang lainnya. Apakah tidak masalah tidak memberitahu yang mulia terlebih dahulu? Mendengarkan hal itu, temannya pun menimpali, ini bukanlah masalah besar. Bukankah mutasi pohon punya 10 Great Beast di bawah komandonya? Mari kita bunuh beberapa dari mereka untuk bersenang-senang. Dan lalu kini Shin pun beralih ke kota keempat, di mana kota itu adalah kota Emperor Crocodile. Yang sebelumnya kota itu adalah kota budak. Diperlihatkan di sebuah tempat di kota itu banyak sekali peneliti yang sedang membuat portal teleportasi. Tetapi lagi asik-asiknya mereka bekerja, diperlihatkanlah mereka dikejutkan dengan kehadiran dari si krokodil yang berkata, bagaimana persiapan lubang teleportasinya? Dan peneliti botak pun di sana berkata, dengan perlengkapan dan situasi kita saat ini, kita hanya dapat membuat lubang teleportasi seukuran ini. Kalau kita ingin membangun yang cukup besar yang dapat kau lewati, bahkan jika kita optimis akan hal ini akan membutuhkan waktu setidaknya 4 bulan. Mendengarkan hal itu di sini krokodil pun berkata, kalau begitu aku akan mengandalkan kalian semua. Kuharap kalian akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Dan dengan cukup gugup di sini si botak pun berkata, baiklah. Dan setelah kepergian dari krokodil, dia pun bergumam, aku tercengang untuk sementara waktu dan mengira dia manusia. Apa dia memiliki jiwa manusia di dalam dirinya ya? Dan beralih ke suatu tempat, diperlihatkanlah nampaknya beberapa orang di sana mencoba mengebor sebuah gunung. Dan salah seorang pekerja di sana berkata, potongan logam raksasa ini tidak bisa dihancurkan, tidak peduli apapun yang kita lakukan. Sepertinya kita harus mempertimbangkan untuk memutari tempat ini. Namun tiba-tiba saja datanglah seseorang di belakang mereka yang berkata, serahkan kepadaku. Dan nampaknya yang datang itu adalah Flash. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Flash yang mengaktifkan kemampuan strength amplifikasi 5 kali lipatnya. Dan dalam sekali serangan diperlihatkanlah Flash yang mampu menghancurkan potongan besi yang ada di hadapannya itu. Dan saking kuatnya diperlihatkanlah beberapa batuan di sana melayang terbang tepat menuju ke area konstruksi. Dan di saat batu itu akan menimpa para pekerja, tiba-tiba diperlihatkanlah Bison yang datang mengaktifkan anti gravitasinya, sehingga batu-batu yang ada di sana kini mulai melayang. Dan setelah membereskan kekacauan itu, diperlihatkanlah Bison yang menjitak kepala dari Flash sembari berkata, dasar gila, apa kau ingin membunuh mereka semua? Dan lalu kini Shin pun beralih ke kota ke-6. Diketahui pemimpin kota itu adalah Qianso yang nampak sedang membuat sesuatu di hadapan para bawahannya. Dan setelah selesai diperlihatkanlah sepertinya dia membuat patung dirinya yang berukuran sangat besar di kota itu sembari dia berkata, sempurna. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi tim patroli. Diperlihatkan tim itu diisi oleh Peregrine Falcon yang memantau keadaan dari atas udara. Dan di darat nampaknya yang bertugas melakukan patroli adalah pasukan White Wolf. Namun di saat White Wolf sedang melakukan patrolinya, terlihatlah sebuah cahaya yang bersinar di atas langit yang tidak jauh dari tempat itu. Dan kedua cahaya itu mendarat dengan sangat cepat di atas permukaan tanah yang menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah dua anggota Akatsuki yang berbadan besar dan berbadan kecil muncul di sana. Dan sembari itu si badan besar berkata, apa kau tidak bisa membuat area teleportasinya lebih besar lagi?
Namun di sini si kecil menimpali, "Kau saja yang terlalu besar." Dan kembali si besar berkata, "Apa kau salah lokasi? Tidak ada apapun di sini." Namun di sini si kecil kembali menimpali, "Ini lokasi yang tepat. Kita hanya melenceng sedikit saja. Slave City tepat ada di depan kita. Jadi santai saja, kita masih punya banyak waktu." Dan beralih ke sisi Golden Monkey, nampaknya dia menyadari kehadiran dari dua orang itu. Tapi sepertinya di sini Golden Monkey akan melakukan hal yang ceroboh, karena dia tidak menyampaikan laporan itu kepada teman-temannya, tetapi dia berniat untuk mengeceknya sendiri. Dan lalu setelahnya kini Shin membawa kita ke Pulau Naga. Diperlihatkan Pulau Naga itu sudah pulih sepenuhnya. Dan di tengah-tengah dari pulau itu diperlihatkanlah mamut yang nampak terkapar dan terkulai lemas. Dan nampaknya dia dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Golden Dragon. Dan lalu diperlihatkan Golden Dragon yang berkata, "Terlalu lemah. Apa kau benar-benar salah satu dari 10 Great Beast?" Dan beralih ke sisi humanoid, diperlihatkanlah dia yang memancarkan aura yang begitu kuat dari tubuhnya dan berkata, "Sekarang giliranku." Dan tanpa ragu-ragu dia menerjang ke arah Golden Dragon. Golden Dragon yang menerima serangan yang dilancarkan oleh humanoid itu, di sini pun dia berkata, "Kau tidak buruk juga." Namun dengan menyeringai diperlihatkanlah humanoid yang kembali berkata, "Aku adalah sang raja pertempuran." Dan adu gelut itu pun terus dilanjutkan yang disorak-sorai oleh banyak sekali penonton. Dan nampaknya kejadian itu juga disaksikan langsung oleh QB. Dan lalu kini Shin pun beralih ke suatu tempat. Diperlihatkanlah Peregrine Falcon yang sedang melakukan patroli udaranya di sore itu. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut melihat sebuah tanah yang terbelah. Dan bahkan sampai gunung-gunung yang ada di hadapan mereka ikut terbelah juga. Dan sepertinya itu dilakukan oleh seseorang yang begitu kuat. Dan tidak jauh dari belahan gunung itu diperlihatkanlah si anggota Akatsuki yang berjalan. Sembari itu si besar berkata, "Berapa lama lagi kita akan tiba di sana? Ini sangat membosankan." Namun di sini si kecil berkata, "Segera." Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah beberapa ekor Wine Wolf yang mencoba menghentikan mereka dan berkata, "Berhenti, kalian tidak diizinkan melangkah lebih jauh lagi." Melihat hal itu, di sini si besar pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, akhirnya sesuatu yang menarik muncul." Dan kini Shin pun beralih tepat ke kota Slave. Diperlihatkan krokodil yang nampak menatap tajam, karena dia menyadari bahwa ada aura yang kuat datang menuju ke arahnya. Sembari itu dia bergumam, "Muncul kekuatan spiritual yang tidak kukenal, dan ini sangat kuat." Dan kini Shin pun kembali beralih memperlihatkan Wine Wolf yang nampaknya sudah ditumbangkan dengan sangat mudah oleh si besar. Sembari itu diperlihatkan si kecil yang berkata kepadanya, "Cepat habisi dia, perjalanan kita masih jauh." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja ada sebuah sambaran cahaya yang melayang tepat ke arah mereka. Dan diperlihatkanlah Wine Wolf yang berada di tangan dari si besar sebelumnya kini sudah menghilang. Dan nampaknya pelaku dari kejadian itu adalah pasukan Peregrine Falcon yang tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Wine Wolf. Si kecil yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, "Ini sangat langka, spesies burung dengan kecepatan tinggi." Dan beralih ke si besar yang berkata, "Makhluk yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana rasanya." Namun pemimpin dari Falcon di sini langsung memerintahkan anak buahnya untuk terbang dengan kecepatan penuh tepat menuju ke arah Akatsuki. Dan diketahui Falcon adalah salah satu makhluk pertama yang bergabung dengan Yushiu. Kecepatan terbang mereka juga sudah lama melebihi kecepatan suara. Dengan kecepatan terbang yang mengerikan, mereka adalah makhluk terbang dengan kecepatan terbang tercepat di Misty Mountain. Namun lawannya kali ini adalah anggota Akatsuki. Dan dalam sekali gerakan diperlihatkanlah anggota Akatsuki itu mampu menebas tubuh dari salah seekor Falcon yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, di sini salah seekor Falcon pun menyerang kembali tepat menuju ke arah si besar. Namun sepertinya serangannya itu tidak mampu menembus jubah dari si besar ini. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah si besar menangkap tubuh dari Falcon itu dan berkata, "Kau ingin menyerangku dari belakang ya?" Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah si besar langsung meremas tubuh dari Peregrine Falcon yang ada di hadapannya. Dan lanjut dia berkata, "Diamlah, kau itu terlalu berisik." Melihat kedua temannya itu dikalahkan dengan sangat mudah, diperlihatkanlah Falcon langsung terbang menjauh dari tempat itu sembari membawa tubuh dari Wine Wolf. Namun sepertinya di sini si kecil tidak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Jadi dia langsung menembakkan bola cahaya yang dikeluarkan dari dalam tangannya.
Namun sepertinya di sini si Falcon tidak bisa menghindari serangan itu dan tiba-tiba saja terjadilah ledakan di sana. Tetapi setelah ledakan itu mulai mereda, diperlihatkanlah Sun Wukong yang datang ke tempat itu. Melihat kehadiran dari Sun Wukong, diperlihatkanlah si kecil berkata, "Kekuatan spiritual dari bis ini sangat kuat, berhati-hatilah." Dan beralih ke sisi si besar yang berkata, "Makhluk kuat terus bermunculan satu persatu. Sepertinya aku bisa bertarung sampai puas sekarang." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sun Wukong yang mendarat tepat di hadapan si besar, dan tanpa ragu-ragu di sini Sun Wukong melayangkan tinjuannya tepat menuju ke arah wajah si besar itu, dan sontak efek dari pukulan itu membelah daratan yang mereka pijaki sebelumnya. Dan setelah kepulan debu mulai menghilang, diperlihatkanlah si kecil yang berkata kepada temannya, "Hei, apa yang kau lakukan?" Dan nampaknya hal itu membuatnya lengah. Jadi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Sun Wukong dan menyerang ke arah si kecil. Dan lagi-lagi terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di sana, diakibatkan benturan serangan yang dilancarkan oleh Sun Wukong. Tapi dari balik kepulan asap diperlihatkanlah tiba-tiba si besar muncul di hadapannya. Namun untungnya refleks dari Sun Wukong di sini sangatlah cepat. Dia langsung menendang wajah dari si besar itu, dan nampaknya tendangan itu berhasil menghempaskan tubuh si besar jauh ke atas udara. Dan setelah itu diperlihatkanlah si besar yang tertawa. "Hahaha, sensasi yang aku rasakan jauh melebihi apa yang aku bayangkan. Gorilla bau, aku akan mencabut semua bulu di tubuhmu satu persatu." Dan kini diperlihatkanlah sosok yang sebenarnya dari si besar ini. Dan setelahnya kini diperlihatkanlah si besar yang mendarat tepat di hadapan dari Sun Wukong. Sembari itu dia berkata, "Mari kita lanjutkan." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan si besar melayangkan sebuah kepalan pukulan tepat menghantam wajah dari Sun Wukong, yang membuat Sun Wukong ini terhempas jauh ke belakang. Dan dampak dari serangan kuat itu membuat tubuh dari Sun Wukong mengalami banyak luka. Namun sepertinya di sini si besar tidak ingin memberikan celah sedikit pun. Dia langsung menerjang dan bersiap kembali untuk melayangkan sebuah serangan yang dimana tangannya kali ini dipenuhi oleh tanduk-tanduk yang sangat tajam. Dan tanpa segan-segan dia pun melayangkan pukulan kuat itu menuju ke arah Sun Wukong. Dan saking kuatnya pukulan itu, tanah yang berada di sekitaran mereka kini mulai hancur. Tapi dari balik sela-sela itu diperlihatkanlah Sun Wukong yang mampu melayangkan serangan balik. Menggunakan kakinya dia menendang wajah dari si besar ini. Dan setelah itu mereka berdua sama-sama mengambil jarak mundur untuk mengatur strategi serangan berikutnya. Namun diperlihatkanlah Sun Wukong yang mengalami luka yang sangat banyak di sekujur tubuhnya. Dan dengan gerakan yang sangat cepat kembalilah diperlihatkan si besar ini melayangkan tinju yang mengenai telak wajah dari Sun Wukong. Tapi seakan tidak mau kalah, diperlihatkan Sun Wukong juga mendaratkan sebuah pukulan di wajah dari si besar. Melihat hal itu, di sini si besar pun berkata, "Apa Extraordinary Fourth Order benar-benar memiliki kekuatan seperti ini? Buatlah ini menjadi lebih menyenangkan." Dan di saat yang bersamaan mereka berdua saling menubrukkan kepalanya satu dengan yang lain. Namun tidak habis sampai di situ saja, diperlihatkanlah Sun Wukong yang menembakkan laser beam dari dalam mulutnya yang tepat mengenai wajah dari si besar. Melihat hal itu, di sini si besar pun berkata, "Sialan, ini terlalu panas dan juga ini sangat bau." Namun setelah melepaskan serangan itu, diperlihatkanlah Sun Wukong yang kini bertekuk lutut. Melihat hal itu, di sini si besar pun berkata, "Ini bahkan tidak dapat dihitung sebagai pemanasan. Kau juga tidak akan bisa mengalahkan aku kalau terus seperti ini. Berdirilah dan lanjutkan pertarungan ini." Mendengarkan semua hal itu, nampaknya di sini Sun Wukong tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah si kecil yang sudah tepat berada di samping dari si besar. Dan lanjut dia berkata, "Berhentilah bermain-main, cepat selesaikan sekarang juga. Sun Wukong ini bukan target utama kita." Mendengarkan hal itu, di sini si besar pun berkata, "Tidak peduli apakah dia targetnya atau bukan, kita hanya perlu membunuh semuanya." Namun sepertinya kali ini Sun Wukong akan bertarung menggunakan segenap kekuatannya. Sembari memandangi cincin yang ada di jari tengahnya itu, dia pun mengingat perkataan dari Xiu yang berkata, "Kenakanlah cincin spiritual ini dapat membantumu tetap tenang. Dan yang paling penting, ini dapat membantu mencegahmu masuk ke dalam mode berserk."
Dan di saat itu diperlihatkanlah Sun Wukong yang menghancurkan cincin itu. Dan tiba-tiba saja energi yang sangat kuat meluap dari sekujur tubuhnya yang menampilkan si Sun Wukong ini seperti berubah menjadi Super Saiyan. Melihat hal itu sontak membuat si besar ini menjadi sangat terkejut. Dia tidak mengira bahwa sebenarnya monster yang ada di hadapannya ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan tanpa ragu-ragu Sun Wukong pun melesat menuju ke arah si besar dan menghantam perutnya dengan sangat kuat. Dan dampak dari serangan itu dapat kita lihat dari atas udara, membuat dataran kini sudah mulai terbelah. Namun di saat serangan itu mulai mereda, diperlihatkanlah si besar yang nampak baik-baik saja, yang sontak kali itu pun membuat Sun Wukong menjadi sangat terkejut dan beralih ke sisi si besar yang berkata, "Yang kau lakukan hanyalah mendorongku. Apa hanya ini yang bisa kau lakukan dengan kekuatan penuhmu?" Sun Wukong yang diprovokasi seperti itu, di sini dia langsung mengamuk dan melayangkan beberapa rentetan pukulan tepat menuju ke arah si besar. Melihat hal itu, di sini si besar kembali berkata, "Serangan seperti ini hanya membuatku bosan. Kau terlalu lemah." Dan tiba-tiba saja dia melayangkan sebuah pukulan yang tepat menghantam wajah dari si Sun Wukong. Dan dampak dari serangan itu membuat tubuh dari Sun Wukong menghantam bebatuan yang ada di sana. Namun di sini sepertinya Sun Wukong tidak ingin kalah. Dia kembali bangkit dengan meluapkan energi yang begitu kuat dari dalam tubuhnya. Si kecil yang melihat hal itu, di sini dia pun berkata, kekuatan spiritualnya terus meningkat dan beralih ke sisi si besar yang nampaknya menyiapkan serangannya dengan melapisi tangannya dengan sebuah aura spiritual dan berkata, "Kalau begitu aku juga akan menunjukkan kekuatan asliku kepadamu." Dan kembali diperlihatkan Sun Wukong yang melesat dengan sangat cepat tepat menuju ke arah si badan besar. Namun di sini si badan besar nampak tertawa melihat semua itu, dan tanpa segan-segan dia melepaskan tinjuannya yang dilapisi oleh aura ungu itu, dan terjadilah ledakan yang sangat besar di sana. Dan sampai-sampai anginnya itu tertiup sangat kencang di tempat di mana si kecil itu berpijak. Dan setelah kepulan debu kini mulai menghilang, diperlihatkanlah si besar ini nampaknya mengalami pendarahan yang cukup parah, karena diperlihatkan cairan berwarna merah kini sudah mulai mengalir dari dalam tubuhnya. Sembari itu dia berkata, "Seranganku tadi cukup kuat kan?" Dan dari kejauhan diperlihatkanlah sebuah lubang yang sangat besar di hadapan dari si besar. Dan nampaknya semua itu dihasilkan dari pukulan yang dilepaskan oleh si besar sebelumnya. Dan lanjut dia berkata, "Sayang sekali kau mungkin sudah tidak bisa lagi mendengar apa yang aku katakan." Si Sun Wukong ini baru saja bangkit dari tidur panjangnya karena dibantai oleh Komander Zeno sebelumnya. Sekarang dia kembali dibantai lagi. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.